Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang pendalaman dan deepening dan broadening dari dialog peradaban ini, penyerbukan silang budaya. Ya, seperti Anda sudah dengar bahwa awalnya itu dimulai dengan cerita Ramayana di India, ya, ketika dalam bentuk bahasa tutur kata, bahasa tulisan kan belum ada toh. Nah, kita mendapat pelajaran bahwa Rama, Sita, Kijang Kencana, Rahwana, Dasamuka itu ada di dalam diri kita. Jadi kita hanya bisa menyelesaikan masalah kalau kita beres dengan diri sendiri. Nah, dapat pengaruh kemudian oleh Siddhartha, dikatakan sebenarnya saya ini nggak ada ego itu karena semua berubah, ya, sehingga tidak ada self yang tetap, ya, terus berubah. Nah, ketika Anda menganggap itu tetap, maka itulah penderitaan, awal dari penderitaan. Nah, ketika sampai oleh Bodhidharma dibawa ke Tiongkok, ketemu sama Confucius dan Lao Tzu itu, ya, dan melahirkan Chan itu, meditasi itu, ya. Ya. Nah, ketika dia bergerak ke Tibet, nah Tibet itu kan negaranya bukan negara industri kan, tapi konsepnya ya lebih kepada pemikiran, karena mengatakan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di Tibet, lalu berpikir pada perhatikan pikiran karena akan berubah jadi perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Ya, nah ketika masuk ke Taiwan, nah Taiwan kan negaranya industri, ya. Orang Tionghoa kan suka senangnya dagang kan. Nah, mendapat pengaruh dan menjadi doa yang paling tinggi itu adalah memberi, ya. Bukan upacara, bukan melaksanakan, tapi memberi, that's all. Nah, ketika sampai di Jepang dan bertemu dengan samurai, nah ini yang menarik, ya. Di sini ada pengaruh khas lagi bahwa dialog tadi itu harus ada manfaatnya untuk mengembangkan hidup ini adalah pertandingan, duel, dan kita melalui spiritualitas ini mengusahakan supaya kita menang dan lalu dikembangkan, karena Jepang adalah negara yang industri, ya, bahan bakunya nggak ada, yang ada adalah tenaga manusianya kan. Nah, lalu berkembang menjadi manajemen, ya. Nah, dari manajemen itu berbagai macam kisah diceritakan seperti dalam slide yang sebelumnya. Nah, memang ya di dalam industri itu harus ada perubahan cara memandang kalau industri itu dianggap sebagai duel, gitu. Dan bagaimana memenangkannya, salah satu yang dia usahakan, the next process is your customer itu. Nah, karena itu next process saja sudah, customer kita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Bukan customer yang end user yang terakhir
memakai barang jadi. Tapi tahap demi tahap itu dianggap sebagai customer itu. Nah, disinilah mulai dikembangkan karena ada semangat samurai itu just in time itu. Jadi dampaknya kepada industri adalah begini. Kalau ibu satu proses minta bahan baku, langsung harus datang tepat pada waktunya. Ya, dan untuk bisa tepat pada waktunya itu harus ada komunikasi dan checking dengan suppliernya juga, dengan usernya juga. Nah, disinilah munculnya manajemen just in time itu. Karena kalau you stok di gudang, dibikin stok yang lama sampai 3 bulan ya uangnya mati di situ. Ya, lalu 3 bulan ya ada kena hujan, kena ini, waktu apa jadi embun apa jadi rusak. Jadi karena itu memang harus just in time itu. Nah, inilah menariknya mengapa kita mau mengembangkan ini Taiji ini pada para mahasiswa, karena mereka yang akan menjadi operator atau kapten daripada industrialisasi kan, ya hilirisasi dan lain-lain. Jadi ini yang kita mau limpahkan kepada generasi muda, ya. Melalui Taiji ini, spirit ini diceritakan. Sebab yang cerita begini nggak ada ya dapatkan dari sekolah, ya. Ini ya dapatkan dengan pengalaman saya membaca dan bertemu orang, diskusi apa segala. Sehingga kalau saya tulis belum tentu dibaca orang. Satu-satu jalan ya saya omongkan. Soal dibaca nggak dibaca ya terserah Anda. Ya, itulah kita akhirin dulu. Nanti kita lanjutkan dengan bagian-bagian berikutnya yang lebih mendalam lagi ya.